dalam sumpah Palapa ingin menyatukan Nusantara. Namun skala Nusantara jadi Sunan Mukti Palapa. Cakrawala Mandala di Pantara, Bhinneka Tunggal Ika. Dua kita, merdeka, merdeka, merdeka. Patikan yang ada di dalam sumpah Palapa ingin menyatukan Nusantara. Namun skala Nusantara di Sunan Mukti Palapa. Cakrawala Mandala di Pantara, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Saking Dumadi Kalisma Bekto Sirti Samikala. Jumpa lagi bersama kami di channel Keterangan Malam, channel yang membahas tentang ilmu, pengetahuan spiritual dan budaya dan lain sebagainya. Ini dengan saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara membaca garis tangan yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dari berbagai macam budaya, ramalan menjadi salah satu cara yang dipercaya dapat melihat masa depan. Tidak semua orang percaya dengan ramalan, tetapi sebagian lainnya meyakini bahwa ramalan akan terjadi di masa mendatang. Agama menjadi salah satu alasan orang tidak mempercayai ramalan karena dianggap musyrik. Salah satu ramalan itu sendiri dapat dilihat dari garis tangan. Nasib hidup seseorang digambarkan dari garis tangannya. Bagi orang yang dapat membaca garis tangan, maka dapat melihat garis tangan orang kaya, garis tangan orang sukses, dan pola garis tangan lainnya. Berikut akan kami bahas mengenai garis tangan, termasuk garis tangan orang kaya yang telah kami rangkum dari berbagai tutur yang kami ketahui. Simak sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Cara membaca garis tangan yang saya sampaikan sebelumnya, di mana membaca garis tangan tersebut juga dimaknai dengan ilmu palmistry atau merupakan klaim karakteristik dan media untuk meramalkan masa depan melalui studi telapak tangan. Teknik membaca garis tangan dikenal juga sebagai kirologi atau dalam budaya populer disebut sebagai pembacaan garis tangan. Praktek membaca garis tangan dapat ditemui di seluruh dunia dengan kedekatan budaya lokal. Seseorang yang berlatih kiromaji disebut dengan palmistik, pembaca tangan, ahli kirologi atau analisa tangan. Pembacaan garis tangan dapat menerapkan beberapa garis dasar, yaitu garis kepala, garis kehidupan, dan garis hati. Praktek ini menerapkan cara evaluasi karakter seseorang atau kehidupan masa depan dengan membaca telapak tangan. Garis dan tonjolan di tangan memberikan tanda interpretasi berdasarkan ukuran relatif, persimpangan, dan kualitas. Dari berbagai tutur yang saya ketahui, ada beberapa cara membaca garis tangan. Yang pertama adalah garis tangan hati. Garis hati atau garis jantung adalah garis horizontal yang terletak di antara telapak tangan. Garis hati melambangkan cinta dan karakteristik dari
pemilik garis tangan tersebut. Garis tangan ini memberikan gambaran mengenai kehidupan emosional seseorang. Oleh sebab itu, garis ini diyakini menggambarkan mengenai bagaimana sisi emosional kerangka pikir ketika bertindak dan tindak lanjut selama hidup. Garis hati juga secara tidak langsung berhubungan dengan kesehatan jantung. Garis tangan hati dapat dibaca dengan beberapa cara, di mana ada garis yang panjang dan lurus yang diawali dari jari telunjuk, yang artinya Anda adalah seorang pemikir analitis yang rasional, yang selalu mempertimbangkan perasaan orang lain dan orang-orang menghargai hal ini. Garis ini juga berarti Anda merupakan pemilih dalam cinta. Garis pendek dan lurus yang diawali dari jari tengah atau dan telunjuk artinya kamu membutuhkan kebebasan. Kamu menunjukkan cinta melalui tindakan lebih dari kata-kata. Garis ini juga menandakan seseorang yang tak suka romantisme. Terus kalau garisnya pendek dan melengkung ke atas dari pangkal jari tengah, menandakan gairah dan keinginan mengendalikan kamu, dan Anda tidak peduli siapa yang mengetahuinya. Garis ini juga menandakan orang yang egois dalam cinta. Ada juga garis pendek dan melengkung ke atas diawali sekitar setengah inci di bawah pangkal jari tengah, artinya kamu kerap disandangkan dan lebih suka grup kecil daripada yang besar. Jika sama sekali tidak memiliki garis ini, artinya kamu merupakan seseorang yang mudah diatur logika dibandingkan perasaan. Jika garis yang kamu miliki tipis, menandakan orang tersebut terasing dan tak banyak memperhatikan perasaan. Garis yang panjang dan bergelombang menandakan seseorang bebas mengekspresikan perasaan. Garis hati yang sejajar dengan garis kepala menandakan seseorang dapat mengendalikan emosi dengan baik. Sementara jika garis hati dan kepala bersinggungan, berarti orang tersebut mudah patah hati. Selanjutnya yang kedua adalah garis kepala. Cara membaca garis tangan salah satunya dengan cara garis kepala. Garis ini menjadi gambaran gaya belajar, intelektualitas, rasa haus pengetahuan, dan gaya komunikasi. Berikut adalah cara membaca garis kepala di telapak tangan Anda. Silakan tetap simak dan sambil mengamati tangan Anda. Apabila tidak terdapat garis kepala, menandakan orang tersebut malas. Sedangkan pada garis kepala yang kabur, menandakan orang tersebut mudah lupa dan sulit berkonsentrasi dan suka menghayal. Garis kepala yang dalam menandakan orang tersebut memiliki ingatan yang baik, konsentrasi yang baik, dan sifat yang bijaksana. Garis kepala yang pendek dengan berakhir di bagian tengah telapak tangan menandakan kamu seorang pemikir cepat yang mencapai keputusan. Orang dengan garis ini menandakan kepraktisan dan tidak suka omong kosong. Garis panjang dan lurus dengan memanjang melintang telapak tangan hingga menuju kelingking menandakan penuh analisa dan kamu sering merenungkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Garis ini menandakan seseorang yang fokus dan sangat sukses dengan kecenderungan egois. Garis yang terbagi menjadi dua memiliki arti
kalau Anda adalah orang yang peka terhadap orang lain. Kamu dapat dengan mudah melihat perspektif orang lain. Ini menandakan kamu dapat mengubah pendapat secara cepat. Garis yang panjang dan melengkung dan mengarah ke sudut bawah telapak tangan memiliki arti orang pemikir kreatif yang dapat membayangkan banyak kemungkinan hasil atau pendekatan untuk situasi apapun. Garis kepala yang lurus menandakan kamu adalah seseorang yang berpikir secara realitas, logis, teratur, dan memperhatikan detail. Garis yang cenderung bergelombang menandakan orang yang gelisah dengan perhatian yang pendek. Jika garis kepala dimulai dari garis kehidupan, maka kamu memiliki keinginan atau tekad yang kuat. Sementara garis kepala yang terpisah dari garis kehidupan menandakan antusiasme. Sedangkan garis kepala yang terputus menandakan orang tersebut tidak konsisten dalam berpikir. Rantai atau bulatan dalam garis kepala menandakan adanya konflik personal atau kesulitan emosional dalam diri Anda. Selanjutnya yang ketiga adalah membaca garis kehidupan. Tetap menyimak dan melihat telapak tangan Anda sambil mendengarkan penjelasan saya. Garis kehidupan menjadi salah satu cara membaca garis tangan. Garis ini menjadi gambaran kesehatan fisik, perubahan hidup yang besar, musibah perpindahan tempat tinggal dan cedera fisik, dan kesejahteraan secara umum. Berikut ini akan saya sampaikan cara membaca garis tangan dari sisi garis kehidupan berdasarkan tutur tinular yang saya ketahui. Garis panjang melengkung di sekitar bola ibu jari dan berakhir di pangkal telapak tangan memiliki arti bahwa kamu batu yang diandalkan orang untuk tetap kuat di masa-masa sulit. Garis yang panjang juga berarti orang tersebut memiliki kualitas kesehatan yang baik. Garis pendek berarti di dekat bagian tengah telapak tangan menandakan ketika keadaan menjadi sulit. Sibuk membuat kamu merasa aman dan terlindungi. Garis yang pendek juga menandakan orang tersebut mudah mengalami gangguan kesehatan. Garis yang kabur memiliki arti kalau kamu mungkin perlu bersantai, seperti yoga, meditasi, berjalan, atau meluangkan waktu untuk bermain. Garis yang putus-putus artinya setiap jeda di garis mewakili pengalaman traumatis yang terdampak pada pilihan hidup Anda. Jika tidak memiliki garis ini artinya Anda merupakan orang yang berperasaan halus, mudah cemas dan tegang. Garis yang dekat dengan ibu jari menandakan bahwa orang tersebut mudah lelah. Jika melengkung hingga membentuk lingkaran artinya kamu memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi. Jika garis lurus berarti kamu merupakan orang yang berhati-hati. Jika memiliki dua garis kehidupan artinya kamu memiliki kekuatan kesehatan yang berlebihan. Selanjutnya adalah garis nasib. Garis nasib dimulai dari bagian dasar telapak tangan. Garis nasib juga disebut sebagai garis tengah tangan yang menandakan adanya titik kehidupan seseorang yang dipengaruhi oleh situasi eksternal di luar kendali dirinya. Garis nasib ini terlihat dari garis vertikal yang berbentuk di antara tiga garis hati, kepala, dan kehidupan. Garis tangan ini jarang sekali dimiliki oleh banyakan orang. Garis ini memberikan gambaran nasib, misalnya kesuksesan. Adapun cara membaca garis nasib di telapak tangan ini yang
saya ketahui, dari tutur nular yang saya ketahui, garis nasib yang jelas dan dalam menandakan kamu dengan kuat dikendalikan oleh nasib. Namun apabila garis putus-putus dan berubah arah, artinya akan ada banyak perubahan di sepanjang hidupmu. Garis nasib juga menyatu dengan garis kehidupan, memiliki arti kalau kamu adalah tipe orang yang dapat menentukan nasib sendiri. Sementara itu, garis yang menyatu di bagian tengah artinya kamu suka mengorbankan kepentingan berbagai demi kepentingan orang lain. Jika garis ini dimulai di bagian bawah ibu jari, artinya kamu memiliki hubungan kuat dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Untuk selanjutnya, agar kita semua mengetahui garis tangan orang kaya, di mana kami dapatkan besaran tutur nular yang kami ketahui, terdapat 7 pola garis tangan orang kaya, di mana konon katanya seseorang yang memiliki garis tangan seperti yang akan saya sampaikan ini memiliki kemungkinan untuk menjadi orang kaya di masa depan. Tanda yang pertama adalah tanda Yaf, dilakukan jempol. Tanda Yaf yang berbentuk seperti butiran gandum utuh dan berada di bagian ibu jari atau jempol jarang dimiliki atau ditemukan pada telapak tangan. Namun jika Anda memilikinya, maka Anda memiliki kemungkinan besar akan menjadi kaya di masa depan. Konon, pemilik garis tangan seperti ini dipercaya dapat menjadi kaya tanpa perlu melakukan usaha yang keras. Apapun pekerjaan yang digelutinya akan menghasilkan keuntungan yang baik untuknya. Yang kedua adalah garis kecil yang memisahkan jari kelingking dan jari manis. Jika Anda memiliki garis kecil yang seakan-akan memisahkan jari kelingking dan jari manis di tangan Anda, maka artinya akan banyak sumber kekayaan di lingkungan sekitar. Namun kekayaan itu tidak dapat terjadi secara instan. Anda harus peka dengan peluang yang ada di sekitar. Perlu diingat bahwa setiap peluang harus dimanfaatkan. Anda tidak boleh melewatkan peluang emas yang membuka jalan untuk menjadi orang kaya di masa depan. Yang ketiga adalah tanda M di telapak tangan. Tanda M tidak jauh berbeda dengan tanda Yaf yang jarang ditemukan pada mayoritas orang. Huruf M di telapak tangan dibentuk dari garis hati, kehidupan, dan kepala juga jarang dimiliki orang. Namun ketika Anda memiliki garis tangan seperti ini, maka harus berbahagia. Karena dari tutur nular yang saya ketahui, tanda M menandakan bahwa orang yang memilikinya memiliki bakat atau potensi menjadi orang kaya. Ketika 3 garis utama di telapak tangan, garis hati, kepala, dan kehidupan membentuk huruf M yang tebal atau terlihat jelas, maka dapat dimaknai bahwa Anda akan mendapatkan banyak rezeki setelah menikah. Semakin jelas tandanya, maka semakin besar kemungkinan kekayaan yang akan Anda dapatkan. Selanjutnya adalah garis vertikal di bawah kelingking. Pada garis yang keempat ini, pangkal jari kelingking disebut dengan Merkurius dalam ilmu palmistry. Ketika Anda memiliki garis vertikal di bawah kelingking atau area Merkurius menuju ke bawah, maka menandakan Anda akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Konon, ketika orang memiliki garis vertikal di bawah kelingking juga sering mendapatkan keberuntungan dalam berbagai hal. Selanjutnya yang kelima adalah
segitiga di tengah telapak tangan. Coba Anda lebih perhatikan tangan Anda, di mana jika Anda dapat memperhatikan telapak tangan untuk melihat garis tangan, jika terdapat garis yang berpotongan di tengah-tengah telapak tangan yang terbentuk dari perpotongan atau pertemuan garis tangan, hal itu menandakan Anda akan dalam banyak segi. Segitiga di telapak tangan melambangkan keuangan. Biasanya orang yang memiliki garis tangan seperti ini cenderung akan mendapatkan banyak uang dari profesi atau bisnis yang digelutinya. Yang keenam adalah garis bintang di garis matahari. Jika Anda memiliki garis memanjang vertikal di pangkal jari manis, disebut dengan garis matahari. Seseorang yang memiliki garis tangan seperti ini berpotensi akan sukses dan terkenal di masa depan. Anda perlu berbahagia memiliki garis tangan seperti ini karena kesuksesan ada di depan mata. Namun dengan catatan, pandai memanfaatkan peluang dan tekun dalam bekerja dan menggeluti suatu bidang. Yang terakhir adalah bentuk segitiga di garis kehidupan. Garis kehidupan dapat terlihat dari garis melengkung di antara ibu jari dan telunjuk. Jika Anda memiliki garis tangan seperti ini terlihat jelas di sepanjang jalur garis tersebut, maka Anda akan mendapatkan banyak rezeki di usia matang. Tingkat kemungkinan menjadi kaya di masa depan terlihat dari kejelasan garis tangan tersebut. Semakin besar segitiga terlihat, maka besar kemungkinan Anda menjadi kaya di usia lanjut. Namun sebaliknya, ketika segitiga terlihat samar, maka kemungkinan menjadi kaya di usia lanjut menjadi rendah. Itulah sedikit pemaparan dari saya. Apabila adanya kekurangan atau keliruan dari apa yang saya sampaikan, atau mungkin bedanya sudut pandang dan keyakinan Anda, kita kembali lagi bahwa apa yang saya sampaikan adalah dengan keterbatasan ilmu pengetahuan saya, dan kita saling menghormati dalam perbedaan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakum dumadi garis berbedo miring sambikolo suksma. Majapahit disambut